Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan saya Dian Henry di Podcast Dian Sinta eksklusif Spotify. Terima kasih buat teman-teman, sahabat semua yang sudah mendengarkan podcast Dian Henry ini. Dan ini juga bisa teman-teman dengarkan dan lihat di channel YouTube kami, channel Rumah Jahira dan Dian Henry. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi mungkin, atau mungkin ada hikmah yang diambil ya untuk teman-teman dan sahabat yang mendengarkan. Jangan lupa yang mendengarkan ini di YouTube untuk subscribe kalau yang belum subscribe ya, dan berikan jempol like-nya sebagai dukungan kepada kami. Kali ini saya akan menyampaikan bukan cerita sih, tapi ini lebih kepada sharing aja. Beruntunglah mereka orang-orang yang memang dikasih oleh Allah sifat yang selalu introspeksi diri di dalam dirinya. Soalnya banyak ya orang yang dia habis melakukan sesuatu, baik itu yang tentunya yang buruk ya, yang salah, tapi dia nggak pernah introspeksi diri, dia nggak pernah muhasabah diri. Nah, tapi beruntung bagi mereka yang Allah kasih atau di dalam dirinya selalu ada sifat mau introspeksi diri, mau muhasabah diri. Karena sifat muhasabah diri ini atau sifat introspeksi diri ini akan dibawa nanti ketika dia, tidak hanya ketika dia masih muda, tapi ketika dia sudah menikah dan di dalam keluarga terjadi keributan kecil misalnya antara suami dan istri, itu juga bisa menjadi hal yang baik ketika kita, baik seorang suami atau seorang istri, mempunyai sifat muhasabah diri atau introspeksi diri. Karena sifat ini seyogianya akan membawa kita kepada kerendahan hati, bukan kesombongan yang ditonjolkan. Ketika emang kita sedang ada ribut kecil, baik kepada teman, kepada orang tua, kepada siapapun, orang terdekat, atau kepada suami istri, misalnya ribut kecil, atau kepada anak. Biasanya kalau orang yang sering introspeksi diri atau punya jiwa atau sering muhasabah diri, biasanya dia salah atau enggak salah, dia pasti akan ngobrol kepada orang yang tadi misalnya ada ribut kecil, atau pada orang yang punya masalah tadi kepada dia akan ngobrol duluan dan langsung bilang, maafin saya ya, mungkin tadi sikap saya terlalu emosi, atau mungkin terlalu galak, atau mungkin terlalu begini, atau mungkin terlalu begitu, maafin saya ya. Biasanya dia selalu mengungkapkan hal-hal yang seperti itu, walaupun terlepas dari dia salah atau enggak. Biasanya orang yang punya sifat yang sering introspeksi diri atau muhasabah diri, pasti dia selalu duluan untuk meminta maaf, untuk memulai hal yang baik lagi gitu. Biasanya kan kita kalau misalnya selek sama orang, atau ribut sama orang, atau ribut antara suami dan istri, kayaknya timbul kesombongan diri, dialah yang minta maaf, jangan gua, masa gua. Nah biasanya seperti itu. Karena apa? Ya karena nggak ada yang muhasabah diri, nggak ada yang introspeksi diri.
sehingga yang ada adalah saling menonjolkan kesombongannya, kebenarannya masing-masing. Padahal sifat introspeksi diri ini atau muhasabah diri ini penting banget untuk kita miliki. Dan ini berlaku untuk semua orang dan semua kondisi, baik dia masih sekolah, mahasiswa, sudah kerja, ataupun kondisi menikah. Baik dia punya permasalahan pertemanannya, orang tuanya, adiknya, keluarganya, istrinya, suaminya, pokoknya semuanya. Jadi bersyukurlah bagi teman-teman semua yang mempunyai sifat introspeksi diri atau muhasabah diri. Nggak ada ruginya kalau kita bermuhasabah diri, karena Rasulullah SAW pernah kumpul dengan sahabat ya di suatu majelis. Kemudian sahabat mendengarkan Rasulullah bilang seperti ini, orang yang di pojokan itu, yang lagi duduk itu, Rasulullah sambil menunjuk tangannya, dia adalah penghuni surga. Tentunya Rasulullah bilang seperti ini mungkin sudah mendapatkan atau sudah dikasih tahu oleh Jibril ya. Akhirnya sahabat bingung, orang yang di pojokan itu yang lagi duduk penghuni surga, apa keistimewaan dia sampai Rasulullah SAW bilang seperti itu? Akhirnya para sahabat penasaran, dan akhirnya biasanya ya di zaman Rasulullah, kalau Rasulullah bilang seperti itu pasti semua sahabat penasaran, dan biasanya untuk menguji itu semua mereka main ke rumahnya. Akhirnya si sahabat ini main ke rumah orang yang tadi Rasulullah tunjuk. Dan setelah main ke rumahnya, di situ sahabat menginap di rumah orang itu seperti biasa ya, lazimnya dilayanin tamu. Baru datang disajikan makan, kemudian ngobrol dan sebagainya. Pokoknya hari-harinya biasa seperti yang sahabat lakukan seperti biasanya gitu. Tapi ada satu perbuatan yang mana perbuatan ini beda dari yang lain, dan dia melakukan itu, orang yang tadi ditunjuk. Apa itu? Kebiasaan yang dia lakukan adalah dua hal di malam hari. Nah, jadi sebelum dia tidur, orang ini selalu muhasabah diri, introspeksi diri dengan cara yang pertama, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau hari ini atau seharian ini aku melakukan kesalahan atau kezaliman atau pernah menyakiti orang di hari ini, seharian ini, aku mohon ampun padamu ya Allah. Jadi sebelum tidur dia berdoa seperti itu kepada Allah. Yang kedua, dia berdoa, ya Allah, jikalau seharian ini ada orang yang udah menyakiti aku, menzolimi aku, maka ampunilah dosanya, dan aku sudah memaafkannya. Dua hal ini yang dia lakukan setiap hari sebelum tidurnya. Dan inilah yang Rasulullah bilang, orang ini adalah penghuni surganya Allah. Karena sebelum dia tidur, dia udah gak ada beban apapun. Kalau dia pernah berbuat zalim seharian ini, dia langsung mohon ampun sama Allah, beristighfar. Kalau hari ini misalnya dia disakitin oleh orang lain, dia sudah memaafkannya. Artinya di situ apa? Tidak ada dendam di hatinya, tidak ada rasa marah di hatinya. Jadi dia lepas begitu aja.
dia serahkan kepada Allah dan dia mohon ampun dengan kebaikan hatinya atas orang yang sudah menzolimi atau menyakiti dia sebelum dia tidur. Jadi dua kebiasaan ini yang dia lakukan menyebabkan dia menjadi seorang penghuni surga Allah. Begitu, karena di dalam Al-Quran juga Allah bilang, bersegeralah kamu memohon ampunan Allah yang seluasnya seluas langit dan bumi. Nah, orang ini melakukan itu dan saling memaafkanlah kamu ya ketika terjadi perselisihan. Dan ini adalah calon penghuni surga Allah. Jadi sekali lagi beruntung bagi mereka yang mempunyai sifat introspeksi diri. Pokoknya orang-orang yang mempunyai sifat ini nggak akan lama deh. Kalau dia lagi marahan pasti dia duluan yang minta maaf. Maafin ya, misalnya kepada seorang istri, maafin ya Ning, kalau hari ini AA atau Akang atau Abang udah marah duluan tadi, maksudnya udah marah-marah aja, atau misalnya tadi melakukan hal yang nggak disukain, maaf ya tadi lagi hilaf misalnya, atau kepada teman, maaf ya tadi nggak apa sih, misalnya aku punya makanan nggak bagi kamu gitu dan aku ngatain kamu, misalnya ngatain kamu macam-macam dan sebagainya, atau misalnya tadi aku kata-katanya kasar, mohon maaf ya. Biasanya orang-orang punya jiwa introspeksi diri, yang punya kebiasaan muhasabah diri, pasti orang-orangnya lebih cenderung kepada lembut atau merasa rendah hati ya, dan memaafkan. Tapi amat sangat gak beruntung bagi mereka yang tidak mempunyai kebiasaan muhasabah diri. Misalnya dia berbuat salah kepada orang lain, kemudian dia gak mau muhasabah diri, malah yang ada adalah dia merasa saling benar satu sama lain, sehingga tidak ada yang saling minta maaf. Atau biasanya orang-orang yang gak mempunyai sifat muhasabah diri atau kebiasaan muhasabah diri atau introspeksi diri, biasanya dia lebih acuh gitu kan, lebih nggak peduli dengan perbuatannya walaupun perbuatannya misalnya salah. Dan kalau terjadi selek, lebih lama untuk saling berdamainya, karena satu sama lain nggak ada yang mau minta maaf terlebih dahulu gitu. Makanya kalau di keluarga ya, suami dan istri ketika emang terjadi keributan kecil, ya sebaiknya diharapkan untuk salah satu di antara mereka cepat-cepat muhasabah diri agar segera menuntaskan masalahnya dengan mulai minta maaf duluan gitu. Jadi intinya beruntung bagi mereka yang mempunyai sifat ini ya. Oke. Jangan lupa tonton ini di channel YouTube kami ya, dan dengarkan di Spotify. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.